Kita dengarkan tausiah yang kedua dari Al-Habib Salim Umar Al-Hamid. Kepada beliau waktu tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Muhammadun asyraful a'rabi wal ajami. Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu. Muhammadun sahibul ihsani wal karami. Muhammadun taju rasulillahi katibatan. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina. Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anara jami'al wujud bi maulidi sayyidil anam. Ahmaduhu wa ashkuruhu ala ma aulana minal in'am. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjiga ilaha minal kurubil idham. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh dhu syafa'atil udma yawmaz ziham. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa azim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina sabaquna bil iman wal islam. Amma ba'd. Ma'asyiral habaibil kiram, ma'asyiral asatidah al-a'izza wal ajilla, ma'asyiral hadirin wal hujjat wal hukama, ma'asyiral ikhwan wal akhwat, jamaah majlis haul wal haflah zikra maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimakumullah, yang sama-sama kita cintai serta kita muliakan para orang tua-tua sesepuh kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan orang tua-tua kita diberi panjang umur, amin. Sehat wal afiat, diberi kekuatan, iman takwa, amin. Dan ibadatnya selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta keselamatannya di dunia sebelum di akhirat, amin ya rabbal. Begitu juga para habaib kita yang sangat banyak di tengah-tengah kita. Tentunya nggak bisa saya sebutin satu persatu namanya. Tapi diantaranya yang Habib cintai dan Habib hormati, Kakanda Habib Al-Habibul Mubarak Ad-Da'i ilallah, Al-Habib Umar Abdul Aziz ibn Abdurrahman bin Syahab, matta'anallahu wa iyyakum bituli hayati wa nafa'anallahu wa iyyakum bi jami' ulumihi bidarin, amin ya rabbal. Begitu juga wabil khusus sahibul hajat daripada wasitatul khair kita, daripada khalifah keluarga besar almarhum Kiai Haji Abdullah Zawawi Ridham ibn Kiai Haji Anwar, mata'anallahu wa iyyakum bituli hayatihim wa nafa'anallahu wa iyyakum bi jami' ulumihim fid darin, amin ya rabbal. Begitu juga para tokoh masyarakat maupun daripada para RT, para RW, begitu juga sampai daripada yang kita hormati daripada Wakil Gubernur Sumatera Selatan Palembang Bapak Ishak Meki, yang selama 3 tahun ini tak pernah absen, insya Allah setiap tahun beliau hadir bersama-sama kita, dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal. Semoga beliau dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan apa niat hajatnya disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga daripada
tokoh-tokoh masyarakat yang lain, baik aparatur pemerintah, baik daripada Kodam Jaya maupun daripada Polda Sumatera Selatan yang mewakilinya, dan begitu juga beserta rombongan jajarannya. Semoga beliau semua dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bisa berjuang bersama kita, bersama masyarakat Palembang, karena kita umat Islam sekarang banyak difitnah, banyak dihasut, bahkan umat Islam akan dijauhkan daripada aparatur pemerintahnya. Begitu juga sebaliknya. Mudah-mudahan kita senantiasa berangkulan, bergandengan, berjuang menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW, yang mana ma'asyiral muslimin, sehingga dengan persatuan dan kesatuan akan terwujud daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dan begitu juga hadirin wal hadirat seluruhnya yang hadir pada malam ini dalam dua munasabah yang begitu mulia. Daripada yang pertama, munasabah daripada haul guru besar kita Kiai Haji Abdullah Zawawi Itom, begitu juga sekaligus memperingati peringatan Maulid kelahiran manusia yang terbesar, yang dibesarkan oleh Allah yang maha besar, junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita akan membahas kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita membahas, jangan lagi Nabi Muhammad, membahas orang-orang soleh, baik autobiografinya daripada perjalanan kehidupan yang begitu mulia, yang salah satu diantaranya daripada almarhum guru kita bersama ini, yang tadi kita lihat, coba beliau menimba ilmu dari guru ke guru, dari guru ke guru, dan berapa puluh kitab diselesaikan dengan penuh hikmat, dan begitu juga dengan penuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lihat perjalanan beliau, dan kita pada malam ini kita bicarakan daripada perjalanan orang soleh turun rahmah, apalagi membahas daripada Sayyidus Solihin, junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita akan membahas biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik sifat khalqiyahnya, khuluqiyahnya, daripada irhasnya Nabi maupun mukjizahnya Nabi, daripada begitu juga kemuliaan-kemuliaan yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW, mulai saat-saat menjelang kelahiran Nabi Muhammad, yang mana Allah berikan seluruh kehebatan yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW, keutamaan, kemuliaan daripada apa yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Waktu habis, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dan begitu juga ma'asyiral muslimin, sebagaimana kata Al-Habib Ali dalam maulidnya, ya, wa 'ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafnaz zamanu wa fihi malam yusufi sallallahu alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya hanya sedikit membahas daripada firman Allah Subhanahu wa taala, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Ini ayat, ya, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril alaihissalam, di mana ini satu pelajaran mata kuliah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan perjuangan, di mana ini
berat. Ya. Ini susah untuk kita teladani. Bukan nggak bisa, cuman berat. Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menjadi seorang khudil afwah. Jadilah engkau pemaaf. Ambil sifat maaf. Jadilah engkau seorang pemaaf. Masya Allah. Jadi pemaaf berat nggak? Susah nggak? Susah. Ya. Begitu juga yang kedua, wa'mur bil urfi. Serulah orang untuk berbuat ma'ruf. Ma'ruf ini, ya ini apa nih ma'ruf? Perkataan maupun perbuatan yang sesuai dengan syariat, itu ma'ruf. Jadi kalau ada perkataan maupun perbuatan di luar syariat, itu bukan ma'ruf. Walaupun baik, itu hanya adat. Makanya adat harus ikut ibadat. Bukan ibadat harus ikut adat. Maaf nih, adat baik warga masyarakat Palembang. Ya. Mungkin bisa dipakai di Jakarta. Atau sebaliknya, mungkin nggak bisa dipakai di Jakarta. Atau sebaliknya, adat Jakarta, Betawi, mungkin belum bisa diterapkan di Palembang. Tapi kalau syariat, harus wajib diterima. Baik di Palembang maupun di Jakarta. Ini hebatnya syariat. Ini namanya ma'ruf. Amar ma'ruf, ya, wa'mur bil urfi. Serulah orang untuk berbuat ma'ruf. Jadi kita senantiasa ini diminta untuk berbuat ma'ruf oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya menganggap baik untuk kita, tapi di mata Allah belum tentu baik. Ya. Yang ketiga, ya, wa ta'fu amman dhalamak. Ya, maafkan ya orang yang berlaku aniaya. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ya, berpaling dari orang jahil. Ya, berpaling dari orang jahil. Jahil ini ada dua. Kata Habib Zain bin Ibrahim Sumit rahimahullah. Jahil ma'dzur, jahil maghrur. Kalau jahil ma'dzur, itu jahil yang mana ma'dzur. Ya, ada rukhsah. Ya, dia dalam kejahilannya karena apa? Dia tinggal di gunung. Ya, atau di hutan belantara yang nggak terjangkau oleh ulama. Seandainya dia mau ke ulama, dia juga nggak ada nafkah untuk sampainya ke ulama. Ya, mau hijrah, mau nimba ilmu ke ulama, mau keluar dari kampung halamannya, nggak mampu, nggak ada biaya. Betul nggak? Ini namanya ma'dzur. Kalau maghrur, yang tertipu oleh dunia. Nah, ini yang dibilang jahil, wa'arid anil jahilin, yang lebih mengutamakan dunia siang malam. Ya, nggak mau ngaji. Ada ulama lewat, ya nggak melengos saja. Lewat, ada ulama lewat. Ada ulama di sono. Betul nggak? Di sini nggak ada. Di sini orang soleh semua di sono tuh, di tempat Habib, dekat kali sono. Itu orangnya nyungsep udah. Paham? Ya. Nah ini yang dibilang wa'arid anil jahilin. Ya. Dan manusia itu ada 4. Ya. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang yang tahu, alim. Dia tahu dirinya alim. Dan ini kita harus timba ilmunya. Seperti almarhum. Betul nggak? Nah. Dan ada masih khalifah-khalifah beliau. Cepat manfaatin ilmu-ilmu yang mereka dapetin dari almarhum. Cepat manfaatin. Ya. Masih ada di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Yang kedua, rajulun yadri wa yadri annahu la yadri. Ya. Rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Ada orang alim, tapi dia nggak mau ngakui dirinya alim. Nah ini perlu diingatkan untuk supaya memanfaatkan ilmunya. Karena dia seorang alim. Coba ente amalkan ilmu ente, sayang ini. Orang banyak membutuhkan ente, anak enggak mampu, anak ini.
Ya, itu harus diingatkan untuk memberikan manfaat kepada umat. Dinasihatkan. Yang ketiga, rojulun layadri. Ya. Wa yadri annahu layadri. Ada orang yang nggak tahu, jahil. Tapi dia tahu kalau dirinya jahil. Enak nggak? Enak ya? Ada orang jahil yang tahu bahwa saya jahil. Ya. Nah, dia pengen belajar. Ya. Pengen belajar, maka wajib kita kasih pelajaran. Ya. Dia pengen ngaji, maka wajib kita ajari. Paham nggak? Ada yang keempat, rojulun layadri, walayadri annahu layadri. Selesai udah. Paham? Paham nggak? Nyambung nggak nih? Ini kayaknya udah lapar semua ini. Ini orang kalau udah lapar repot ini diceramain ini. Betul nggak? Ini udah jam berapa ini? Terus apa berhenti? Terus apa berhenti? Ini harus maju dikit ini. Terus apa berhenti? Betul. Awas ngantuk loh. Jadi yang keempat, ini ada orang yang bodoh, dia nggak mau mengakui dirinya bodoh. Paham nggak? Paham? Nah ini yang diminta oleh Allah, fa'arid anil jahilin. Berpaling dari orang jahil yang begini nih. Ya. Jadi nggak mutlak jahil. Jahil itu ada jahil yang pengen belajar. Wajib kita belajar, nggak boleh. Ada orang jahil, kita tinggalin, nggak boleh. Jahil kalau ya, ada orang sekarang jahil. Ya. Kalau dikasih tahu debat mulu. Paham nggak? Ada di sini. Ada di sini? Nggak ada di sini. Buktinya sini nggak ada yang debat. Amin. Di sini kasih pelajaran, didengar, diamalin insya Allah. Amin. Ya, ini harus. Ya, ini waktu ini ayat turun, Nabi bertanya kepada Jibril. Secara tekstual ini ayat, Nabi tahu artinya. Ya. Tapi Nabi nggak gegabah untuk menyampaikan kepada umat, untuk ngamalin ini ayat. Jadi kayak kemarin aksi 212 itu, aksi bela Islam. Bela Islam. Bela Al-Quran. Betul nggak? Tuh. Ini secara dohir Al-Quran yang kita bela. Padahal hakikatnya bela Nabi kita Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu Al-Quran yang berjalan. Kita nggak bisa tahu hakikatnya Al-Quran kalau kita nggak kenal siapa Nabi Muhammad SAW. Ya. Coba Nabi Muhammad SAW, seluruh ayat, setiap ayat, semua ada kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah akhlaknya Al-Quran. Kenapa dibilang Al-Quran? Ya Rasulullah li ridahu wa yaskhatu li sakhatih. Nabi Muhammad itu ridho kepada orang yang membuat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita amalan-amalan kita ini, amalan-amalan yang sepakat dengan syariat, Nabi girang. Ngaku umat Nabi. Baca Quran, girang gak Nabi? Girang gak? Tahu girang gak ente kok bengong aja? Seneng. Demen. Ya, bahasa ini demen Beb ya. Demen, betul enggak? Ya. Gala deh. Ya. Ya. Ini Habib nggak bisa bahasa Palembang kecuali kalau udah kawin sama orang Palembang lancar deh. Amin. Lu ngomong amin aja berat loh. Ya. Takut ya enggak anaknya diminta sama Habib kali. Ya begitu. Ya. Jadi orang kalau ya demen, girang, ya, itu enak. Ya. Ente ngaji sama guru girang, demen. Enak gak? Galah. Enak gak? Enak, nyambung. Begitu juga kita ini umat Nabi. Ngaku umat Nabi. Nabi itu hiburannya apa? Hiburan Nabi. Hiburannya Nabi itu sholat.
Ya. Arihni bis sholat ya Bilal. Hiburlah aku. Hiburlah aku dengan sholat wahai Bilal. Jadi sahabat-sahabat itu kalau ada Nabi satu sama lain banyak sholat sunnah. Ya, di masjid penuh sholat Nabi kira Masya Allah. Ya. Coba lihat. Mau bela Islam, umat Islam gak sholat. Kira-kira bela Islam gak? Kira-kira bela Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya ala sholat. Ini gak, Beb? Habib mau nanya nih. Kalau ada orang miras, tahu miras? Ya, minuman keras, ya, nenggak minuman keras. Kita tahu di depan kita. Kita biarin apa kita nasihatin? Apa kita tegur? Kok diam aja ente? Ada orang minum minuman keras di depan kita di jalanan situ, ya, nongkrong, ya, duduk begini, ya, di jalanan sengaja. Ya. Ente kira-kira berani negor nggak? Ayo, berani nggak? Ayo. Paling FPI lagi. Betul nggak? Emang agama ini punya FPI? Agama ini punya kita semua. Betul. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa huwa adhaful iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mampu? Berhenti lo. Lo jangan macam-macam gua. Entar ini gua. Betul gak? Maaf nih. Gak nungguin polisi. Kalau nungguin polisi kelamaan. Ya, polisinya minum juga. Ini maaf, bukan polisi sini, dosono. Ya enggak? Habib memerangin mungkarot itu di Jakarta udah capek kan ya. Ya. Anak perangin mungkarot di Jakarta itu waduh luar biasa. Polisi kontak. Ya enggak? Udah Beb, hajar aja Beb, hajar aja. Hajar. Enggak. Nanti kalau udah kelar Beb, saya turun Beb. Ya percuma nah, laporan. Betul enggak? Jadi begitu. Ya, man itu siapa aja yang lihat kemungkaran itu kalau mampu, makanya ente harus bela diri, bisa bela, ya enggak, ilmu bela diri, ya enggak, betul enggak? Kayak Jackie Chan tuh naik sini, mantap enggak? Ya, umat Islam enggak ada yang bisa apa-apa, bisa makan kembuli doang. Ya, kalau makan kembuli ya semua bisa, betul enggak? Belajar yang semangat, betul nggak? Ya, itu dulu ada Habib Ali Lubi Al-Haddad. Ya, itu katanya orang-orang yang tahu melihat beliau itu Beb naik pohonan Beb, luar biasa. Ya, ilmunya tuh Habib Ali. Itu sampai ada preman Jakarta itu nggak berani macam-macam tuh. Ya, di kebun nanas nggak ada yang berani macam-macam, tahu Habib Ali. Habib Ali itu ya, punya becak semua di Jakarta dihabisin, dibersihin. Ya, kecuali becaknya Habib Ali. Habib Ali. Ya, ini maaf nih, Habib Ali. Ya, setiap hari di atas becak Habib Ali, bagiin orang, duit, ya. Sampai tua itu masih nggak ada yang berani macam-macam segen. Ya. Ini harus ada ya. Ilmu dohir, ilmu batin. Habib bilang orang di akhir zaman mau dakwah itu harus punya dua ilmu. Buat Habib ini. Ya. Ini dari Habib ini. Ente kalau nggak bisa dakwain mereka itu, kalau ente nggak ada pegangan dengan ilmu bela diri, ya, makanya belajar sama Jackie Chan, berangkat. Ya. Paham nggak? Yang kedua, karomah. Ya. Doain. Mampus. Paham nggak? Paham nggak? Pakai doa aja udah karomah nih wali nih. Beb doain Beb ini. Ya Allah, minta pilihannya ente ya Allah. Mampus. Ahok ya Allah ya Ahok. Ahok ya Allah. Ahok ya Allah. Enggak, besok. Paham enggak? Lu ya amin aja lu. Enggak pernah dikiran enggak apa doanya lu mampet. Enggak. Makanya ini baca rotib terus begini, kumpul terus, iya enggak? Jangan tahunan aja. Ya.
Ini kumpul terus, duduk sama kiai-kiai gini, duduk sama Habib Umar, duduk, ya enggak, dikir, minta istighosah terus, betul enggak? Ya, baca rotib, baca maulid, betul enggak? Ya. Waktu orang-orang kufar Mekah memperolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Di mana mereka bilang, ya, jika engkau wahai Muhammad benar, coba mintakan seorang rasul ente, benar ente seorang rasul, coba mintakan kepada Allah agar Allah turunkan kepada kami hujan batu atau lebih parah daripadanya. Wah. Dan ini kisah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa kata Allah? Wa qala Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indik fa amtir alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adabil alim. Ini Allah abadikan, ini ucapan mereka dalam Al-Quran, pedoman hidup kita. Yang mana kata Allah Ta'ala, ingatlah ketika mereka mengatakan, ya Allah, jika benar itu Muhammad adalah seorang Rasul, coba turunkan untuk kami hujan batu. Hujan batu. Pernah kita minta hujan batu? Pernah? Yang sering Habib minta hujan es, hujan fulus. Ya Allah. Paham nggak? Murid udah kaya, pelit. Waktu melarat, duduk sama Habib, ada doain kaya. Udah kaya, pelit sama Habib. Ya enggak? Giliran ke rumahnya ketok-ketok, Bapak nggak ada, nggak ada. Bapak ada Bu? Nggak ada. Datang lagi, Bu, Bapak ada nggak Bu? Nggak ada. Habib doain, mudah-mudahan nggak ada bener, besok mampus. Betul? Nah, kenapa dia bohong-bohong? Betul nggak? Ustadz dibohongin akhir zaman. Oh, Ustadz dibohongin. Ustadz. Ngaku umatnya Nabi. Ini akhlaknya umatnya Nabi. Benar nggak ini? Nabi ngajarin bohong nggak? Iya nggak? Ngaku umatnya Nabi udah pada bohong. Ya. Kalau ketemu Ustadz, umumnya ente lihat, umum. Yang ngaji itu kebanyakan orang miskin. Makanya doain udah jangan kayak potongan begini nih udah. Udah gini aja udah. Didoain Beb, maaf Beb nih. Ini doain kaya hilang semua ini Beb. Anak udah hafal. Ya, udah lebih banyak begini, lebih banyak Habib ceramah, lebih banyak. Ya enggak? Doain Beb, doain. Bilang didoain ya Allah. Ya, doain mudah-mudahan hasil maksud kaya raya. Subhanallah. Ya enggak? Ini bukan zamannya Habib Salim Al-Hamid. Habib Salim bin Jindan punya murid juga begitu. Udah zaman dulu. Ya. Habib Salim bin Jindan punya murid. Beb, doain Beb. Tanah aneh Beb. Dijual gak laku-laku. Minta doa sama Habib Salim bin Jindan. Insya Allah cepat laku mahal. Subhanallah. Gak lama laku mahal lagi. Begitu tanahnya laku. Kalau sekarang ini udah miliaran ibaratnya. Main perumahan, bangunan. Gak pernah ngaji sama Habib Salim. Udah gitu dia bilang, waktu belum laku, bilang sama Habib, Beb, pokoknya jatahnya Habib buat majelis, udah ana siapin Beb. Masya Allah. Hebat gak? Jatahnya Habib. Giliran gak ngaji, Habib tanya, Habib Salim, Beb, Habib Salim bilang, mana itu? Si Fulan. Wah, si Fulan sekarang udah sibuk Beb. Udah punya proyek Beb. Proyek apa? Membangun rumah Beb. Bebasin rumah sana. Masya Allah. Habib Salim, oh himar ada. Ada himar kata Habib Salim. Himar nih. Apa himar? Keledai. Enggak. Karena apa? Ya, janji sama Habib Salim, nanti kalau laku, ya, mau saya kasih jatahnya buat majelis ada. Boro-boro orangnya datang, apalagi ngasih fulus. Hilang semuanya. Orangnya hilang, fulusnya nggak ada. Kata Habib Salim, himar ada. Bukan manusia lagi, udah himar kata. Sekali waktu ketemu sama Habib Salim. Habib Salim udah stres. Habis berantem sama istri yang tua. Ya enggak? Stres mau ketemu sama istri yang muda. Bakal berantem lagi nih. Datang ini nanya. Beb, dari mana Beb? Mau kemana Beb? Dari mana mau? Ayo, minggir kata Habib Salim. Ya, minan nar wa ilan nar katanya. Dari neraka ke luar neraka. Apa? Habis berantem sama istri tua, mau berantem lagi ke istri muda. Lu bagi nanya-nanya lagi. Paham gak? Iya, subhanallah. Orang dulu ya sudah stres, enggak. Datang ketemu karena terpaksa, udah gitu mending. Habib Salim dari jauh, wah ini mudah-mudahan mau ngasih fulus ini. Ya enggak? Cuma nanya doang. Dari mana Beb? Mau kemana Beb?
Minan nar wa ilan nar, minggiru. Paham? Paham? Jadi biar tahu, ini ulama-ulama, ya, jangan hati-hati, jangan dijauhin ulama. Ulama warasatul anbiya, ya. Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazu minal ibad. Allah enggak akan mencabut itu ilmu, ya, dengan mencabut dari semua, dari setiap manusia, enggak. Tapi yantazi'u bi qabdil ulama, ai bi mautil ulama, ya. Tapi mencabut dengan matinya ulama. Ilmu dicabut. Ini ulama ibaratnya kayak lampu yang terang nih. Lampu sorot nih. Satu dimatiin, matiin. Ah. Gelap gak? Gelap gak? Ini gak nyuruh matiin ini, enggak. Ya. Nanti Habib gelap ini gak kelihatan lagi. Ya. Ini lihat, ya. Hatta lam yubki aliman. Hingga gak ada lagi sisa ulama di muka bumi. Bahaya gak? Bahaya gak? Sekarang ada ulama-ulama kampret banyak udah. Yang ada ulama kampret di Jakarta. Ya. Ini ada ulama kampret, ya. MUI, ya, mengeluarkan fatwa, udah jelas-jelas ini, ya enggak? Bahwa ini penista agama harus ditangkap, betul enggak? Ulama, kiai, haji. Ya. Ormas, ya, pimpinan ormas Islam, kiai, haji, profesor. Paham nggak? Paham? Ya udah kalau paham. Bilang bahwa ini nggak menistakan agama, enggak. Bahaya nggak? Wah, bahkan habaib semua demonstran yang dari Palembang turun, dari mana-mana turun. Betul nggak? Udah jelas-jelas ini menistakan agama. Betul nggak? Surat Al-Maidah 51 udah jelas-jelas dinistakan, dihinakan. Dia bilang, wah, benar. Ada lagi yang modelnya kayak kunyuk. Ulama katanya ulama. Habib bingung nih, betul nggak? Bingung Habib, di Jakarta ini banyak kiai-kiai ulama kampret, banyak. Paham nggak? Makanya nggak ada kota yang paling banyak yang lebih hebat majelis taklim sebagaimana di Jakarta. Maaf nih, nggak ada kota yang terbanyak habaib sebagaimana di Jakarta. Maaf nih, betul nggak? Nggak ada majelis dzikir selawat. Ya, umbul-umbul para habaib, umbul-umbul habaib bikin umbul-umbul. Sampai kalau naik motor umbul-umbul. Ya. Kayak pemain bola bawa umbul-umbul. Ya. Saking syiarnya itu maksudnya saking syiarnya, betul gak? Ya. Tapi kenapa kok bisa kebobolan, kecolongan? Gubernurnya kafir. Betul nggak? Mudah-mudahan jangan sampai terjadi di Palembang. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah. Karena apa? Ini perlu dievaluasi lagi Islamnya ini. Islam yang dibawa oleh siapa? Ini kalau Islam dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah kasih kabar gembira. Wa ma kana Allah li'adzibahum wa anta fihim. Allah gak akan turunkan bala yang terbesar kalau kita sudah dipimpin oleh orang kafir. Naudzubillah min. Ini lihat, sudah gak pakai akhlaknya Nabi Muhammad, sudah berlari dari syariat Nabi Muhammad, ngaku Islam, tapi sudah berlari daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Sudah gak pakai akhlaknya Nabi Muhammad, sehingga orang kafir dijadikan sebagai pemimpinnya demi cari dunia yang hina. Betul? Ini elit-elit politik. Ini semua bergabung dengan ulama-ulama
Sehingga gampang orang kafir untuk ngacak-ngacak kita umat Islam. Betul? Sehingga gak ada taksir lagi. Gak berbekas lagi. Berjuta-juta manusia hadir minta ditangkap. Di penjara. Sampai gini hari masih di. Betul gak? Kayak ayunan. Ahok naik ayunan. Innalillahi wa inna ilaihi. Innalillahi wa inna ilaihi. Wah, kalau di Ampenan sana, jangan lagi ada Cina mau jadi gubernur. Cina aja masuk Ampenan digorok. Paham gak? Minggir. Keluar dari Ampenan, keluar. Ya. Ini lagi sama Jokowi dimasukin Cina. Cina yang ada di Indonesia udah capek kita ngurusin. Betul gak? Sama Jokowi dimasukin rombongan lagi Cina. Habib ke Roxy, beli HP. Habib ke Roxy, ini bener nih. Beli HP di Roxy. Anak kecil-kecil Cina di Roxy. Ya. Berisik suaranya satu pasar. Wah, Habib bilang, anak bilang, woi, jangan. Habib ngamuk jadi gak ngamuk Habib. Dimarahin malah ketawa. La haula wala. Cina. Berarti asli gak nih? Asli dari sono udah. Kecil-kecil. Banyak banget di Roxy. Di Roxy itu. Habib nungguin mana Habib yang kenal. Habib cuman kenalnya apa? Siang-siang maling seng. Anda tungguin mana kata-kata siang-siang maling seng? Gak ada. Waduh, Anda bilang ini parah Indonesia udah. Parah Habib. Parah udah. Bahaya gak ini? Bahaya. Ya. Jangan enak-enakan ente. Ya. Ini Cina-Cina dimasukin, ini Cina-Cina. Ya. Musyrikin. Allah sudah nyatakan, ya, kamu wahai Muhammad, ya, akan jumpain orang-orang yang paling dahsyat permusuhannya terhadap orang yang beriman. Itu siapa? Yahudi, ya, walladzina asyraku, dan orang-orang musyrikin. Ya ini nih, tepekong nih. Nih, biar tahu tuh. Paham gak? Habib gak ada, aling-aling gak ada, bener. Allah yang ngomong udah pasti bener. Betul gak? Hati-hati ente. Jangan sembarangan, jangan gampang-gampang ketipu. Udah cukup kita ditipu terus. Betul gak? Yang pintar sekarang makanya ngaji sama ulama sama habaib yang benar. Betul gak? Jangan ngaji orang gak kenal ngaku ustad. Betul gak? Ya, baru datang ngaku ustad. Ngajinya gak tahu di mana ini ustad. Ngajinya di bawah pohon asem, tahu gak itu ustad? Ya, terus udah ngaku ustad. Ya. Taunya apa? Penggandaan fulus. Ustadznya cuma gandain fulus, ngajinya cuma gandain fulus. Pak Ustadz, saya pengen ini berapa? Ya, 1 juta. Ya besok saya kasih 1,5 juta. Wah, alhamdulillah. Datang lagi bawa 5 juta. Ya besok saya kasih 7 juta. Bawa 200 juta. Tahu-tahu sama 1 miliar, wassalam. Innalillahi wa inna ilaihi. Ini sekarang udah banyak ngaku ustadz. Banyak gak? Kalau ini. Nih, majelis taklim jelas, kiainya jelas, betul nggak? Ya, ini yang bisa nyampein kepada Nabi Muhammad. Ya. Kita ini, ya, kata Allah Taala, kalau selagi Nabi Muhammad ada di tengah kita. Sekarang pertanyaan, Nabi Muhammad secara lahir, secara zahir, Nabi meninggal sebagai bashar, manusia mati. Ya. Tapi Nabi Muhammad hakikatnya nur. Ya, fauqun nur, cahaya di atas cahaya. Ya, Nabi itu cahayanya, ya, memenuhi jagat alam semesta. Ya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bahkan dalam riwayat, ya, al-anbiya ahya bi kuburihim. Para nabi itu hidup di kubur-kubur mereka. Apalagi Nabi Muhammad. Kalau orang syuhada aja yang dibunuh ataupun yang terbunuh di medan perang, jihad di jalan Allah, itu
kata Allah, jangan sekali-kali Anda mengatakan mereka mati. Tadi ayat disampaikan oleh qori kita. Jangan sekali-kali Anda mengira bahwa mereka mati. Akan tetapi mereka hidup, bahkan diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Ya. Mereka hidup di alam hayatan barzakhiyah. Hidup di alam barzah. Ya. Ini syuhada. Apalagi aulia, ulama. Ulama. Kiai Haji Abdullah. Ini hidup. Ya. Satu aja ini. Kemarin saya tanya, saya datang, saya jalan sama satu ibu. Ya. Itu ibu mau jual tanah di Jakarta. Dia ceritain suaminya ini mu'alaf orang Amerika. Ya, tapi Masya Allah amalannya luar biasa. Waktu udah 4 tahun berikutnya pengen dipindahin jenazahnya. 4 tahun waktu itu disaksiin, ada Habib, ada Ustadz yang nyaksiin, yang diundang sama ini ibu. Ya, untuk menggali, memindahkan jenazah ya, suaminya ini. Dibuka, padahal ibu ini dari rumahnya sudah beli ya, kain kafan untuk menggantikan kafannya ini. Ternyata apa yang dia lihat? Apa yang dia jumpain? Yang dia dapatin? Dibuka begitu utuh seperti baru. Ya, gak kotor. Kan ada itu ya, dinding ari ya. Gak kotor, bersih jenazahnya. Sehingga ini kain kafan, kata ini ibu, saya hadiahkan sama tetangga yang meninggal. Ini mu'alaf ini. Utuh jenazahnya. Ya, gak dimakan tanah. Ini mu'alaf. Bukan syuhada, bukan apa? Mati biasa. Mati biasa. Apalagi syuhada. Betul gak? Hebat gak? Ini jangan dibilang mati. Kalau orang udah mati itu habis udah. Umumnya udah habis. Jenazahnya rusak, berantakan. Tapi ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi syuhada yang berjuang di jalan Allah. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya inda rabbih. Apalagi ulama-ulama, aulia-aulia seperti almarhum. Ya. Fadlan, apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bilang, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Tidak ada perbedaan. Baik di masa hidupnya ataupun setelah wafatnya Nabi Muhammad, semuanya adalah membawa kebaikan dan maslahat dunia wa dunya wa ukhrawiyah. Amin. Allahumma sholli wa sallim. Yang pada malam ini kita rayakan hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi Muhammad bilang, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Dan Allah sudah mengatakan, ya, selagi Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Dan begitu juga pada malam ini kita hadirkan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad ada bersama kita. Ini khususnya sekitar Palembang ini aman. Amin. Damai. Amin. Lihat tuh nikmat. Betul gak? Air aman gak? Berani naik? Berani? Gak berani. Karena merayakan mau? Karena merayakan mau? Coba kalau konseran di sini. Dangdutan, goyang dompret, goyang kampret. Mungkin bisa naik ini. Mungkin boleh jadi bisa naik ini. Betul gak? Kemarin itu di Jakarta, habis aksi 212 mereka bikin tandingan. Betul gak Beb? Bikin tandingan. Berapa? Aksi berapa? 4? 1, 2. Sambar geledek. Loh betul. Tanyain Habib Mahdi kalau gak percaya nanti. Ya, ya. Itu tenda-tenda. Mabur semua. Ya. Sampah-sampah berserakan. Ya. Dikirimin sampah. Subhanallah. Ya. Udah jelek, enggak? Ya. Mukanya kena sampah tambah jelek enggak? Udah bau, ya 2 hari enggak mandi, kena sampah tambah bau. Na'udzubillah min. Lu mau ngaku, mau nandingin orang-orang. Ini aksi 212, ini akhlaknya Nabi Muhammad. Yang dibela Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini yang dilihat oleh umat seluruh dunia ini. Oh, teratur, kondusif, aman. Betul enggak? Enggak ada rumput-rumput. Rumput ini aman, merasa nikmatnya enggak? Enggak didolimin. Rumput-rumput ini enggak digangguin, enggak diinjek-injek. Ya enggak? Jutaan enggak nginjek satu pun enggak ada. Ini akhlaknya Nabi Muhammad. Amin.
Ini ajaran Nabi Muhammad. Amin. Subhanallah. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Begitu. Ya. Jadi umat Islam rahmat, ya, damai. Enak gak? Enak. Ini contohnya ahli surga nih. Ini contohnya ahli surga. Amin. Ini contohnya ahli surga begini. Ya, tenang. Sebentar lagi makan, tenang. Loh benar. Loh, ente sebentar lagi dapat makan nggak? Ya, kalau nggak dapat makan, ente omelin panitia. Ya, makan nikmat, masya Allah. Betul nggak? Coba ente konseran. Konseran itu contohnya ahli neraka. Ya, nggak ada yang duduk, diri semua. Diri, udah gitu, tangan di atas. Menurunin nggak bisa. Loh benar ini. Ini Anda kasih contoh nih. Capek dia. Mau duduk Pak nggak bisa, udah nggak bisa padat. Oh, tangan mau turun nggak bisa, tangan mau turun nggak ada. Udah nggak. Coba lihat. Lihat surga. Ahli surga tenang. Ya. Muttaqiin. Lonjor. Yang kakinya sakit di lonjor. Bayangin nanti ukuran ente nanti. Ya, di surga itu ukuran ente satu orang itu 30 meter. 30 meter panjangnya ente. Paham nggak? Berarti nggak jarak, berarti jaraknya lah gede luas. Betul nggak? Ya, rumahnya ente tinggi-tinggi 30 meter. Ente tingginya 30 meter. Lah kalau tangan ente naik apalagi? Betul nggak? Subhanallah, rumah ente gua tahu tinggi-tinggi luar, dibangunin sama Allah tinggi-tinggi rumahnya besar-besar. Masya Allah nikmat. Ya. Ya. Setiap umat Islam ya, dikasih istana. Betul gak? Lihat Allah kasih saking murahnya kepada umat Nabi. Tapi umat Nabi yang benar ini. Mau masuk surga enggak? Ikut Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbib. Katakan wahai Muhammad. Itu Yahudi itu mendakwakan cinta kepadaku. Ya. Tapi enggak mau ikut kepadamu. Cinta. Hasud kepada Nabi, nggak mau beriman kepada Nabi. Sampein, Allah marah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika engkau mencintai Allah, maka Allah perintahkan kepada kalian, kata Nabi Muhammad, agar kalian ya mengikutiku, ikut kepadaku. Jadi ikut kepada ikut. Ente ada guru, ikut sama guru. Selamat, amin. Ya, Habib. Kemana Habib? Ikut terus. Pernah enggak? Habib Mahdi kemana? Ikutin aja udah. Habib mau kemana? Mau pipis. Lu mau ikut mulu lu. Ya. Mantap enggak? Mantap enggak? Ikut, Masya Allah. Jadi bukan hanya bukan masuk Islam. Karena Allah udah ngantisipasi. Ya, kalau hanya sekedar masuk, ini berarti nggak ada cinta, bohong. Masuknya karena apa? Tapi kalau udah ikut pasti cinta. Kalau ada orang mengatakan saya cinta tapi nggak ikut, bohong. Betul? Berarti kalimat, hanya sekedar kalimat. Nggak ada fi'il. Tapi Allah udah antisipasi. Wah, manusia ini suka berhila ini. Oh, nggak bisa mau dimainin Allah. Betul nggak? Allah yang ciptain, Allah tahu. Wah, sampein Yahudi, ya. Padahal Nabi itu apa? Ya. Ahli kitab ini kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu kenal sama Nabi Muhammad. Kenal sifat khuluqiyahnya, sifat perawakannya Nabi, perangainya Nabi. Kita umatnya Nabi belum tentu tahu Nabi Muhammad. Sehingga kita mengatakan apa? Nabi itu manusia biasa, nggak boleh dilebih-lebihkan. Dibilang manusia biasa Nabi. Anda kasih tahu, ya. Perawakannya Nabi, ya, mau dalam segi apanya ente mau bahas? Matanya aja satu di, matanya. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Matanya Nabi Muhammad, ya. Matanya Nabi Muhammad itu, ya, ngelihat belakang, di belakang punggung Nabi ini sama seperti depan sini. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Paham nggak? Ini matanya Nabi. Ente jangan samain. Matanya Nabi aja udah nggak sama. Secara dohir mata seperti kita. Paham nggak? Ya. Tapi Nabi itu cahaya. Nabi itu cahayanya bukan seperti kita. Kita ngelihat aja cahaya kita nggak tembus sana, nggak tembus sudah. Ya, apalagi di belakang tembok udah nggak tahu kita.
Betul nggak? Tapi Nabi Muhammad nggak perlu noleh. Belakang ini tahu semua nih. Ini siapa aja nih? Habib-habib di belakang tahu Nabi, tahu. Dia nggak perlu noleh-noleh. Ada siapa aja nih? Apa nih? Berhenti ini. Oh ya, udah berhenti ya? Berhenti apa terus? Gimana nih? Berhenti apa terus ini? Anak daripada di demo Ustaz, sebentar aja. Ini urusan sekarang ini ngajinya kalau nggak kelar di demo Ustaz. Web. Jadi tahu nih, begitu ngangkat ke atas Nabi 7 lapis langit tembus. Paham nggak? Itu mata. Hatinya Nabi Muhammad SAW, ya. Nabi itu tahu semua, seluruh jagat tahu apa yang akan terjadi, tahu Nabi, hati Nabi. Ya. Walaupun tidur Nabi, hatinya nggak pernah tidur sama Allah Ta'ala. Hatinya selalu connect sama Allah. Tidur kelihatan merem Nabi, hatinya nggak pernah merem. Allahumma sholli wa sallim. Paham nggak? Telinganya Nabi, ya, wasam'u yasma'u soriral golam. Pendengarannya Nabi, ya, itu dengar gerakannya, nih, kolam, nih, ya, di Lauhil Mahfuz itu, ya, papan yang begitu luar biasa besarnya, nggak ada yang tahu sudah. Semua ada ceritanya satu persatu, mulai dari Nabi Adam sampai Adam Malik, Adam Jordan, Adam. Paham nggak? Loh ya bener nih. Ente kok ketawa? Ini bener. Ya, mulai Adam Malik diciptai dari tanahnya dari mana aja. Itu ada ceritanya. Nanti kalau ente masuk surga, ente bisa lihat kalau masuk surga. Paham nggak? Paham nggak? Ente bisa baca. Oh, Nabi Adam itu diambil dari tanah ini. Tahun berapa ini kejadiannya? Itu nanti ente baca di sono. Itu waktu nulis ini malaikat ini, itu Nabi dengar Nabi. Ya. Kita jangan lagi mau disamain sama Nabi. Mayit, tahu mayit? Mayit. Woi. Mayit ente jalan, itu mayit di sana udah dengar tuh. Suaranya sendal ente mayit. Ente pakai sendal jepit, ente enggak dengar suaranya. Ente pakai sendal enggak dengar. Berarti lebih dahsyat dari mayit enggak gitu? Mau disamain sama Nabi, sama mayit enggak sama mayit. Paham enggak? Paham enggak? Mayit itu mayit di sana kuburannya, ente jalan pakai sendal jepit, sendal jepit itu yang dari karet, kan gak ada suaranya tuh. Kita pakai sendal kita ini suara sendal kita nggak dengar, kita yang pakai nggak dengar kita pakai. Mayit yang di sana dengar. Mayit. Paham nggak? Kita mau disamain sama Nabi, sama mayit nggak sama ente. Nyambung nggak? Nabi Muhammad SAW itu fisiknya harum, lebih harum. Dalam riwayat lebih harum dari aroma, ya, aroma mesik. Tapi Nabi Muhammad masih demen pakai minyak wangi. Makanya umat Nabi pakai minyak. Amin. Masya Allah, rahmat turun ini. Sampai sini aja dulu ya. Ya, mudah-mudahan insya Allah ya pertemuan Amin, ya kita Allah. senantiasa diturunkan rahmat oleh Allah Ta'ala. Amin. Sebagaimana pada malam ini Amin. turun rahmat sebentar. Ya, dan insya Allah kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, begitu juga keluarga daripada keluarga besar Khalifah Kiai Haji Almarhum Abdullah Zawawi. Mudah-mudahan diberi keselamatan, kebahagiaan, Amin. ketabahan Ya dalam membimbing kita semuanya. Dan begitu juga yang hadir di sini, gak keluar dari ini majelis kecuali dirahmati, diberkahi oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.